welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series Saudade. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Saudade episode 8. Pagi itu Dava mengetahui kabar dari Dennis jika Kashi masuk rumah sakit. Nah, mendengar hal itu, Dava pun terpikir tentang kondisi Kashi. Saat Dava ingin pergi menjenguk Kashi, tiba-tiba Rasti datang dan mengatakan jika dirinya sudah punya bukti kalau papanya melakukan kekerasan terhadap mamanya. Namun Dava yang khawatir dengan kondisi Kashi pun tidak menghiraukan perkataan Rasti dan memilih pergi. Di sisi lain, Akash merawat Kashi dengan sungguh-sungguh. Akash menyuapi Kashi sarapan. Awalnya Kashi enggan untuk membuka mulutnya. Namun, Akash terus membujuk Kashi sampai akhirnya Kashi mau membuka mulutnya untuk makan. Saat mereka sedang suap-suapan, Fabian dan Dennis pun tiba. Fabian bertanya tentang kondisi Kashi. Mendengar hal itu, Akash langsung menjawab, kata dokter Kashi kena DBD. Tak lama Kashi mengatakan, udah nggak usah khawatir, gue nggak apa-apa kok, makasih ya udah datang. Nah, mendengar hal itu, Fabian pun mengatakan, kalau trombosit lo naik, lo baru boleh bilang nggak apa-apa. Terus sekarang, lo harus hati-hati. Mendengar hal itu, Akash pun mengatakan, iya udah paham, gak usah terlalu khawatir lah. Orang gue juga yang jagain, udah cabut Gi. Mendengar hal itu, Fabian pun mengatakan, oh gitu, padahal kita datang bawa buah loh. Akash pun mengatakan, gak tahu kenapa. Dan Dennis pun menjawab, ini gara-gara kita jadi nyamuk. Nah, mendengar hal itu, Akash pun membenarkan perkataan Dennis. Dennis dan Fabian pun memutuskan untuk pergi dari ruangan Kashi. Nah, karena hal itu, Akash pun mengatakan, maaf ya, adegan romantisan kita jadi keganggu gara-gara pegawai aku. Mendengar hal itu, Kashi pun hanya terdiam. Adegan romantis kita jadi diganggu sama pegawai aku. Tak lama, Akash memberikan jus jambu untuk menaikkan trombositnya Kashi. Nah, karena hal itu, Kashi mengatakan, ini resep dari dokter internet ya. Mendengar hal itu, Akash pun mengatakan, ye sembarangan, dari AI dong. Dengar hal itu, Kashi pun tersenyum dan mengatakan, sama aja. Saat Kashi mau meminum jus buatan dari Akash pun mengatakan, nah gitu dong diminum jusnya, biar cepat sembuh, biar cepat sekolah, sambil mengelus kepalanya Kashi. Mendengar hal itu, Kashi pun mengatakan, biar cepat sembuh, cepat sekolah, terus bisa cepat lo jahilin lagi. Nah, karena hal itu, Akash pun mengatakan, jadi gimana? Lo kangen gak gue jahilin di sekolah? Sejenak Kashi terdiam dan saat itu Akash langsung mengatakan, biasanya kalau diamnya lama, kangen nih. Nah, mendengar hal itu, Kashi dengan sigap menjawab, amit-amit. Akash yang mendengar hal itu pun langsung menjawab, amit-amit atau amat teramat kangen. Tapi ya udahlah, sekarang kan aku udah ada di sini untuk ngobatin kangen kamu. Lagian yang kangen bukan cuman kamu doang kok. Nah, mendengar hal itu, Kashi pun menjawab, lu juga. Namun Akash malah mengatakan, Pak Toto yang kangen kita berdua. Mendengar hal itu, Kashi pun langsung tertawa lepas. Lagian yang kangen juga bukan kamu doang kali. Lo juga. Nah, saat mereka berbincang, tak lama pintu ruangan Kashi diketuk dan ternyata itu adalah Dava. Dava bertanya tentang kondisi Kashi dan Kashi pun menjawab kena DBD. Tapi kata dokter udah mendingan. Tak lama Dava pun menawarkan jika dirinya akan membuatkan Kashi makanan. Nah, karena hal itu Akash pun mengatakan, gak usah. Ngapain lo urus cewek gue? Ya kakak mau Kashi cepat sembuh. Kashi itu bukan siapa-siapa lo lagi. Urusin tuh Rasti. Emangnya kalau gue masih mau di sini, kenapa? Melihat Akash dan Dava sedang berdebat, Kashi pun mengatakan, Akash, Dava, udah, kalian tuh apa-apaan sih? Namun Akash dan Dava pun tetap berdebat, sampai akhirnya petugas rumah sakit pun meminta Akash dan Dava untuk keluar dari ruangan Kashi. Malamnya Dava kembali ke rumah sakit untuk memberikan Kashi makanan. Namun Akash mengatakan, percuma, Kashi udah makan. Dan karena hal itu, Dava pun memutuskan untuk ikut menjaga Kashi. Namun Akash mengatakan, gak usah, kan udah ada gue di sini. Nah, Dava yang tidak ingin membuat Kashi terbangun dari tidurnya pun mengatakan, udah gak usah debat, nanti Kashi bangun. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya Akash pun membiarkan Dava berada di sana. Paginya, Kashi dikejutkan dengan Akash dan Dava yang tertidur di samping kasurnya. Kashi mencoba membangunkan mereka, namun mereka tidak kunjung bangun. Sampai akhirnya, mamanya Kashi mencoba untuk membangunkan mereka dengan air. Barulah mereka terbangun. Nah, karena kehadiran mamanya Kashi, Akash dan Dava pun memutuskan untuk pulang.
Saat itu Kashi mendapatkan pesan dari Akash yang berisikan tautan untuk game barunya. Nah, karena hal itu Kashi mencoba game tersebut sambil tersenyum. Esoknya Kashi diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Nah, saat di rumah Kashi mendapatkan telepon dari kakaknya yang menanyakan keadaannya. Kakaknya juga mengatakan, "Kash, kamu yang kuat ya, terima keadaan ini." Nah, mendengar hal itu Kashi pun tertawa dan mengatakan, "Kan Kashi udah sembuh." Nah, mendengar hal itu kakaknya pun mengatakan, "Bukan itu, tapi masalah mama dan papa. Kakak tahu ini pasti berat untuk kita semua. Kakak cuman mau kamu jangan terlalu bersedih." Mendengar hal itu, Kashi pun mengatakan, "Maksud kakak?" Dan kakaknya pun menjawab, "Papa belum bicara sama kamu. Nanti mereka pasti ngomong sama kamu. Pokoknya kalau ada apa-apa, telepon kakak ya." Tak lama kakaknya Kashi menutup teleponnya. Nah, karena hal itu Kashi pun langsung menemui orang tuanya dan berkata, "Mah, Pah, sebenarnya ada apa sih? Tadi Mas Raihan bilang kalau mama sama papa mau ngomong." Mendengar hal itu, papanya Kashi pun mengatakan, "Kashi, kita memang perlu bicara." Papa sama mama menemui Raihan di luar kota untuk membahas hal penting tentang keluarga kita. Mama dan papa memutuskan untuk berpisah. Mendengar hal itu, Kashi pun mengatakan, "Ini mama sama papa pasti bercanda kan? Gak mungkin dong tiba-tiba gini." Mendengar hal itu, mamanya pun mengatakan, "Maafin kita ya, sudah ngambil keputusan seperti ini." Namun Kashi malah mengatakan, "Tapi Kashi nggak pernah lihat mama sama papa berantem." Papanya pun menjawab, "Karena selama ini kami selalu nutupin dari kalian berdua." Mendengar hal itu, Kashi pun mengatakan, "Please, Ma, Pa, bilang sama Kashi kalau ini bercanda kan? Gak mungkin papa pisah sama mama. Papa nggak boleh pisah sama mama." Mamanya pun mengatakan, "Kashi, maafin kami ya, tapi ini udah jadi keputusan kami berdua." Karena hal itu, Kashi langsung kembali ke kamarnya dan menangis. Hujan turun dengan derasnya, namun Kashi memutuskan untuk pergi keluar dari rumahnya. Saat itu Akash sedang berada di dekat danau tempat basecampnya mereka. Dan di sana Akash mencoba mengirim pesan ke Kashi dan menelponnya. Namun saat itu Akash dikejutkan dengan keberadaan Kashi yang juga ada di sana. Nah, karena hal itu Akash pun langsung mengajak Kashi untuk berteduh dan memberinya secangkir air hangat. Lalu Akash pun bertanya, "Ada apa, Kash?" Kamu kenapa? Nah, oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.